Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di Witri Channel. Hari ini kita mau nge-review ulang tiang backdrop yang untuk outdoor. Dan kali ini kita mau share juga ukuran-ukurannya. Karena yang pernah kita review sebelumnya itu kita miss ukurannya, kita lupa nggak kasih info. Kali ini kita bakalan kasih info ya, Beb ya. Iya. Barangnya udah siap? Barangnya udah siap. Siap ya sekarang? Oke, ikutin kita ya. Nah, ini penampakan untuk tiang backdrop outdoornya. Jadi terbagi menjadi beberapa bagian. Ini saya desain sendiri. Memang saya khususkan untuk di luar ruangan yang kiranya tuh kayak anginnya kenceng kayak gitu. Nah, terus ini terbagi menjadi beberapa bagian. Kita awal dari flatnya aja dulu ya. Flatnya ini ukurannya berapa, Pak? 40 kali 40. Flatnya ini 40 kali 40 ya ukurannya. Untuk tebelnya berapa, Pak? Ini sekitar 8, ya nggak sampai 10 sih. Enggak nyampe 10 ya, 8 mili lah 8 ya. mili. Kalau untuk beratnya itu berapa, Pak? Kalau beratnya ini sekitar 5 kilo. 5 kilo 5 ya? kilo, ya hitunglah katakanlah 5 kilo. Lumayan berat. Kalau cewek-cewek nggak bisa ya? Kalau cewek-cewek sih jangan, soalnya ini memang apa ya, terlalu berat kalau buat cewek. Nggak mampu ya? Ya. Nah, kita lanjut ke tiang yang untuk penyangganya. Penyangganya 2, dan ini diameternya, coba Pak diukur diameternya. 10 cm ya diameternya. Yang kemarin nanya-nanya itu diameternya 10 cm. Dan ini pakai 2 ya, untuk kanan dan kirinya. Untuk ukurannya ini tingginya kalau belum dipanjangin itu 1,5 ya. Ya, 1,5 meter. Kalau udah dipanjangin bisa sampai 3 meter. Kita memang desainnya gitu biar portable dan bisa dimasukkan ke mobil. Untuk ukuran yang layer itu sama juga 1,5 meter kalau belum dipanjangin. Kalau sudah dipanjangin itu jadi 3 meter. Tapi bisa menyesuaikan sih. Jadi kalau misalkan memang ukuran ruangannya itu cuma 2 meter ya kita pakainya 2 meter kayak gitu. Nah, lanjut kita ke konektor. Konektornya ini fungsinya itu hanya untuk menambah aja sih sebenarnya. Ini kita juga jarang pakai kalau misalkan orang ada klien yang request rada maju gitu, kita baru pakai ini. Ini panjangnya berapa, Pak? 27 cm. 27 cm. Nah, sekarang kita mau peragain caranya setting ya untuk tiang outdoor. Kalau untuk tiangnya ini berat juga ya, Pak? Lumayan, ini sekitar 2-3 kilo. Karena ini memang dikhususkan untuk di luar ruangan, di outdoor, jadi besinya itu lumayan tebal. Jadi emang nggak bisa ya kalau buat cewek-cewek, krunya Ya. cewek-cewek ya. Jadi mending harus ada laki-lakinya ya. Udah papannya flatnya berat, tiang-tiangnya juga berat ya. Ya, khusus buat outdoor. Oke, kita langsung ke pemasangan ya. Pasang aja ya. Nah, ini kan kita pakai sistemnya yang drat. Jadi diputar gitu. Nah, kayak gini.
Nah, ini kita juga kasih apa, bolongan-bolongan di ujung-ujungnya flatnya ini, karena kalau misalkan kita jaga-jaga untuk kalau di tanahnya itu media tanahnya yang ditaruhin flat ini kayak misalkan nggak stabil gitu, jadi kita pakein apa namanya, pancang ya, kayak paku panjang gitu sekitar 30 cm biar dia kuat gitu, nggak goyang lagi. Padahal ya ininya udah kuat banget, saya aja nggak kuat ini tuh, cuman bisa geser-geser ini karena ada apa, kardus. Kalau enggak mah nggak bisa, nggak kuat. Nah, untuk tiang penyangganya ini kita kasih lagi 2 drat untuk ngunci, biar dia kuat waktu nyangga tiangnya layer itu, karena layernya kan berat tuh masing-masing 2. Nah, ini depan belakang. Nah, untuk rumah-rumahannya layer kita juga kasih drat juga nih kita kasih drat juga biar dia nggak goyang, soalnya kita kan emang ini kita peruntukkan untuk di outdoor ya, jadi benar-benar harus yang safety gitu. Nah, ini sekarang kita mau pasang layer yang di depan. Nah, ini cuman diginiin doang, diselongsongin gitu ke rumah-rumahannya. Oh, lupa ya, nggak diituin, kurang itu masih. Nah, udah masuk. Terus yang bawa sampingnya ini yang pertama. Nah, kita mau pasang lagi yang kedua, layer yang kedua, yang belakang. Itu nggak dikenalin. Ini harus dikendorin kalau misalnya ini drat yang atas ini harus dikendorin dulu kalau mau masukin ke sini, karena dia kan kalau dia ngunci ini kan paten, jadi nggak bisa masuk ke sini gitu, kaku gitu loh jadinya. Nah, kayak gini. Ini 2 layer. Nah, kalau misalkan mau naikin ya tinggal di ke atasin aja, ini kan udah di dratnya udah diturunin, jadi dia naik. Nah, kayak gitu. Itu bisa ditinggiin sampai 3 meter. Nah, ini kita mau kasih lihat yang pakai konektor ya. Ini kan layernya nanti kita bakalan majuin. Kalau ini kan dia dempet nih, sebelah-sebelahan. Nanti kalau yang setelah dikasih konektor itu dia ke depan jadinya ada jeda gitu. 27 cm tadi itu. Nah, ini kita ringkas dulu. Kita pasang konektornya. Nah, konektornya tinggal diginiin doang. Nah, itu di drat biar dia ngunci, tapi nanti aja kalau udah layer yang pertamanya kepasang. Nah, ini kayak gini doang. Nah, ini juga ada dratnya ya buat ngunci layer yang pertama nanti. Nah, kayak gini. Terus kita pasang layernya yang pertama. Oh, lupa ya, nggak di. Allahu Akbar.
Nah, rada seret ya karena emang kita jarang pakai yang ini, yang konektornya ini. Nah, ini tinggal di drat-drat aja ya biar kuat ininya. Nah, seperti ini tampilannya. Nih, kayak gini. Jadi, biasanya kita kalau misalkan model yang kayak gini, itu tirainya tuh yang belakang sama depan. Depan itu biasanya hanya kayak floy gitu. Nah, tengahnya itu baru dikasih lampu gantung. Karena ada tuh yang nanya ya, gimana caranya naruh lampu gantung gitu. Nah, ini biasanya kita kalau modelnya yang tirai gini, kita kasih lampu gantungnya di sini di tengah gitu. Nah, kayak gini tampilannya dari atas dari depan kayak gini. Itu apa ya, Beb? Itu nggak dipakai ya? Nah, tampilannya kayak gini kalau dari depan. Nggak kelihatan ya kalau dari depan, sama aja. Ini dari samping kayak gini. Nah, nih kerangkanya tiang outdoor. Yang ini pakai konektor ya, yang tadi yang nggak pakai konektor. Nah, itu tadi review lengkap tiang outdoornya. Itu tiang outdoor ini saya desain sendiri. Saya sesuaikan dengan kebutuhan saya. Saya memang mendesain itu untuk kebutuhan backdrop di luar ruangan. Dan kenapa saya bikin sekuat itu dan seberat itu? Karena kita dulu pernah punya pengalaman itu pakai tiang yang asal-asalan itu rubuh pas kena angin, karena pada saat itu kita ngedekornya itu di daerah lembah, jadi anginnya memang kenceng dan itu rubuh gitu. Jadi kita nggak mau ngalamin itu lagi, jadi kita desain yang oke mungkin lah dengan keadaan nantinya gitu, venue-venue yang akan datang gitu. Nah, tadi udah saya share juga untuk ukuran dan jenis besinya. Cuman memang nggak bisa kalau untuk krunya itu cewek-cewek kalau dengan ukuran yang saya punya ya gitu. Mungkin kalau misalkan teman-teman mau bikin sendiri, bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya. Misalkan memang belum ada job di luar ruangan gitu, jadi mungkin flatnya jangan terlalu besar, atau disesuaikan aja jangan terlalu tebel gitu. Jadi nanti bisa teman-teman konsultasiin aja sama tukang las, karena tukang las pasti lebih tahu. Kalau kemarin sih beberapa teman-teman ada yang WhatsApp saya nanya gitu, kalau kirim ke luar kota bisa nggak gitu. Sayanya sih bisa gitu, saya sih bisa ngebuatin dan bisa ngirimin, bisa. Cuman memang punya saya ini saya desain berat dan memang berat banget, jadi ongkos kirimnya pun berat juga ya karena memang itu dia berat. Dan kebanyakan yang tanya ke saya itu di luar Jawa, jadi memang kalau keluar Jawa tuh memang bener-bener ongkos kirimnya tuh ekstra luar biasa ya. Buat teman-teman yang di luar kota atau di luar Jawa, bisa kasih lihat video saya ini untuk dikasih lihat ke tukang las ya. Jadi kasih lihat aja, saya mau bikin kayak gini dengan
ukuran besi dan ukuran flat yang kalian sesuaiin dengan kebutuhan kalian. Tukang las pasti langsung ngerti lah gitu, nanti bisa minta dihitungkan sekalian gitu, karena memang kalau saya juga kasihan sih sebenarnya kalau misalkan memang ada yang harus bayar ongkir melebihi, maksudnya kayak sama lah sama ininya, sama harga tiangnya gitu, kayak nggak masuk akal aja gitu. Jadi saya buatin video ini buat teman-teman juga yang di luar kota biar bisa bikin sendiri lah ya gitu. Sekian video review kita kali ini. Minta tolong ya yang belum subscribe dulu. Jangan lupa juga nyalain loncengnya biar tahu ada video terbaru dari kita. Dan kalau ada pertanyaan boleh langsung di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.